Nah, oke. Ya. Mereka mau sapa Siap. dulu deh. Ada Bayu, Teman-teman, ada juga Habibi. direkod. Jangan coret-coret. Oh iya, terima kasih Habibi udah diingetin. Ada Taca, ada Tata, ada Atar, Gazi, Aini, Azwar. Siapa lagi? Siva. Oke, nah teman-teman. Sambil nunggu yang lain ya, hari ini tuh pelajarannya penting banget. Kenapa? Karena Mbak Eka mau ngajak teman-teman untuk lebih mengenal diri sendiri, menghargai dan menjaga diri sendiri ya. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena tidak ada orang lain yang bisa menjaga diri kita selain siapa? Diri sendiri. Betul, selain kita sendiri, selain diri sendiri ya. Nah, udah siap, cuman materinya agak berat, jadi mereka pada kesempatan kali ini tidak akan banyak bercanda, nanti nggak nyampe ya materinya, malah mereka guyu terus gitu ya. Aduh, akhir tahun ada yang mau bakar daging, ada yang mau bakar jagung, Azhar mau bakar mercon ya. Gak gitu loh. Oh enggak ya. Atau bakar yang lain. Oh, sudah lewat. Bakar foto. Oh, ya. Oke. Nah, udah jam 1, lebih 1 menit. Ya. Oke, teman-teman. Cari posisi yang paling nyaman. Kalau mau pipis dulu boleh. Mau sambil minum, mau sambil maem boleh. Ya, cuman mereka pesan. Karena materinya agak sulit dan butuh fokus yang tinggi, butuh konsentrasi. Jadi kalau lagi pelajaran nih, pelajaran ya, agak deg-degan ya Mbak Eka kalau ngomong pelajaran. Ini Mbak Eka tuh nggak bawa itu teman-teman penyangga HP tuh, jadi ini tak pegangin gini HP-nya ya. Penyangga HP. Iya, biasanya kan ditaruh gitu terus mereka bisa ngomong goyang-goyang, kok ini enggak, jadi HP-nya juga tak pegangin. Nah, baik, sudah siap semua? Siap. Sudah. Ya. Terima kasih banyak. Mas Zaki, tolong di-share screen-nya. Tuh. Cara yang dapat untuk ini dia. Menjaga diri tetap aman. Iya. Nah, teman-teman, materi pada kesempatan kali ini Mbak Eka minta tolong karena hari ini tuh Mbak Tifa lagi nggak enak badan teman-teman. Jadi ini cuma ada Mbak Eka dan Mas Zaki. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau ngomong boleh di-on-in. Tapi kalau misalnya Mbak Eka lagi ngomong, Mbak Eka minta tolong di-off-in ya, di-mute. Atau teman-teman nggak perlu mute, nggak apa-apa. Asalkan jangan berisik, oke? Okay? Oke, aku akan di-mute. Oke, baik. Nah, teman-teman boleh tanya nanti sambil Mbak Eka ngobrol, mau tulis di kolom komentar boleh, mau ngomong langsung juga oke ya. Nah baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang cara yang tepat untuk menjaga diri agar tetap aman. Nah, kenapa kok materi ini penting atau Mbak Eka rasa, wah Mbak Eka perlu ngajarin ini deh ke teman-temannya. Meskipun belum tentu di sekolah lain ini diajarkan, tapi Mbak Eka merasa bahwa teman-teman Mbak Eka di Masjid Syuhada perlu tahu lebih dini atau perlu tahu lebih cepat. Oke. Nah, ini tentang apa sih sebenarnya kenapa menjaga diri penting, menjaga diri tetap aman? Mereka mau membahas tentang seputar hal-hal yang bisa membahayakan termasuk cara menjaga diri kita dari orang-orang asing atau orang-orang yang tidak kita kenal, teman-teman. Oke ya. Nah, di sini mereka cerita dulu deh. Di awal, setiap dari kita ya, setiap dari kita itu dulu kan pernah ada di dalam perut mamahnya kita ya, bundanya kita, ibunya kita ya kan? Masih ingat nggak? Ada yang ingat pernah di dalam perut bundanya? Oh, bagus. Udah di-mute semua. Mantap. Ya, mereka anggap jawabnya ingat ya. Kok ingat? Tahu ya. Karena kalau ingat mereka nggak yakin teman-teman ada yang ingat pas di dalam perut bundanya ya. Terus habis itu nendang-nendang. Habis itu kayak ngetok-ngetok perutnya. Assalamualaikum. Aku kapan keluarnya ya? Gitu teman-teman, ada yang ingat nggak pernah kayak gitu ya? Karena katanya kalau ibu hamil, karena mereka belum pernah hamil ya, itu bisa nendang-nendang teman-teman perutnya, jadi bisa goyang-goyang. Kalau ada yang punya adik kecil ya, nah atau punya tetangga yang lagi hamil mungkin kalau penasaran boleh dilihat, karena mereka juga suka ngeliat perutnya Mbak Tifa. Coba lihatin ada yang bergerak nggak? Ternyata ada yang bergerak teman-teman. Nah berarti karena kita juga pernah di dalam kandungan ibu kita juga pernah begitu.
Nah, tapi setiap dari kita itu pasti akan bertumbuh dan berkembang ya. Nah, bertumbuh dan berkembang itu apa sih? Bertumbuh dan berkembang itu maksudnya tadinya kan pas di dalam perut kita cuma sekecil gini nih teman-teman. Wah, ini kegedean ya tangan Mbak Eka ya, gede banget. Sekecil gini, segini ya. Terus lama-lama jadi gede, jadi gede, jadi gede. Nah, pada saat kita jadi gede, terus tiba-tiba muncul kakinya, ya kan? Terus muncul tangannya, karena yang pertama tumbuh itu adalah kepala dan otak ya. Nah, baru habis itu kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, teman-teman, setiap dari kita juga mengalami proses pertumbuhan, ya, yang tadinya cuman oe 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 gitu kan. Terus habis itu kalau nangis cuman oe, lapar oe ya. Mau pup oe oe gitu kan. Nah, terus lama-lama bisa berangkang, bisa tengkurap, bisa berangkang. Yang berangkang itu yang jalan di lantai pakai dengkul sama tangan. Nah, bisa kan masih bisa, Mbak Eka juga masih suka ngajarin tuh berangkang ya. Terus nanti lama-lama bisa berdiri. Nah, kalau udah bisa berdiri, terus bisa berjalan. Oke ya. Nah, kalau udah bisa berjalan teman-teman, itu namanya setiap dari kita mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan tidak hanya cukup sampai di situ. Oke. Nah, pertumbuhan nanti udah bisa berjalan, terus teman-teman sekolah TK, terus sekolah SD ya, nanti habis itu sekolah SMP, sekolah SMA. Nah, pada saat tubuhnya semakin besar, otomatis ada bagian-bagian tubuh yang berubah. Nah, bagian-bagian tubuh yang berubah inilah teman-teman yang akan Mbak Eka jelaskan dan tidak boleh dilihat atau dipegang oleh sembarang orang. Oke? Boleh coba mute-nya di off-in dulu. Teman-teman udah paham belum yang Mbak Eka jelasin? Paham. Paham ya? Nah, Paham. jadi tadi Mbak Eka udah menjelaskan dari kita di dalam perut kandungan, terus kita membesar, kita sekolah ya, TK, SD, SMP, seterusnya sampai kalau ada yang mau kuliah ya kuliah, kalau nggak mau kuliah ya nggak apa-apa ya. Nah, ada bagian-bagian tubuh yang mengalami pertumbuhan. Nah, bagian inilah yang akan Mbak Eka jelaskan supaya teman-teman ngerti bagian ini tidak boleh dilihat atau dipegang oleh sembarang orang. Oke, sepakat ya? Sepakat. Sepakat, kita lanjutkan. Mas Zaki, tolong ke slide 2. Nah, teman-teman, ini dia tubuhku ya. Nomor 1, teman-teman. Kita bisa baca dalam hati bersama-sama. Nanti mereka bantu bacain. Teman-teman yang lain boleh mencerna. Nomor 1, tubuhku adalah bagian berharga yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Itu yang pertama ya. Jadi ingat, badannya Mbak Eka, badannya teman-teman, badannya semua orang, itu adalah bagian berharga yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Titik ya di situ ya. Yang kedua, tidak ada satu orang lain pun yang dapat menyentuh bagian dada. Ini kalau dada di sini ya. Kemudian dada itu ketika seorang wanita sudah tumbuh besar ya, ada pembesaran juga di dada disebutnya payudara. Nah, jadi nggak usah malu, nggak usah takut menyebut itu bahasa medis teman-teman, bahasa kesehatan. Jadi kalau udah besar itu punya payudara wajar. Semua anak perempuan punya payudara, oke? Nah, adapun fungsi payudara itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah untuk menyusui. Jadi berbanggalah kita punya ibu atau perempuan-perempuan yang payudaranya sudah tumbuh membesar. Oke? Nah, kemudian ada pantat. Pantat itu tempatnya ada di belakang, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada kelamin. Nah, ini juga tidak boleh disentuh. Kelamin perempuan itu namanya vagina. Kelamin laki-laki namanya penis ya. Jadi sekarang nggak boleh bilang anu-anu, itu nggak boleh ya. Itu anunya ininya jangan. Jadi sebutkan namanya sesuai dengan nama medis. Jadi nama yang bisa diterima oleh semua orang. Oke, teman-teman Mbak Eka semua paham ya? Nah, tidak ada satu orang lain pun yang dapat menyentuh bagian tersebut kemudian minta untuk dirahasiakan. Jadi, kalau kita ketemu orang yang tidak kita kenal, terus dia memegang bagian-bagian area pribadi, yang kemudian area pribadi ini tadi terdiri dari dada, ada payudara, ada pantat, dan ada vagina juga penis, disentuh, ya.
Kemudian orang itu minta dirahasiakan, teman-teman baca poin 3 ya. Jika ada seseorang yang sengaja menyentuh bagian tubuh yang dilarang atau area pribadi dan meminta untuk dirahasiakan, maka kita wajib memberitahu orang tua. Oke? Paham? Paham. Paham. Mantap sekali. Nah, terus kalau misalnya tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh area pribadi kita, yang boleh siapa Mbak Eka? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Mas Zaki, Mbak Eka mau nunjukin ke teman-teman mana aja sih area pribadi yang tadi Mbak Eka bahas itu, tolong ke slide 2 Mas Zaki. Nah, ini dia. Oke teman-teman ya. Nah, ini Mbak Eka ngasih contoh anak-anak yang sekolahnya bukan di sekolah Islam. Tapi Mbak Eka tahu teman-teman sudah paham ya, karena kalau di sekolah Islam kita semua sudah menutup aurat, alhamdulillah ya. Jadi penjelasannya lebih gampang. Nah teman-teman, bagian-bagian yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dipegang oleh orang lain tanpa izin dari kita, atau orang yang kita pilih untuk menyetujui itu adalah area-area yang ditutupi oleh pakaian. Nah jadi kalau yang anak cewek itu kira-kira yang nggak boleh disentuh yang area mana aja teman-teman? Kalau menurut teman-teman sudah dibantu sama Mas Zaki tuh. Ini kan ada 2 gambar. Kita lihat ke yang cewek dulu. Nah, jadi clue-nya adalah semua yang tertutup pakaian itu tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Yang cewek kira-kira area yang mana aja? Dada. Ya, betul. Dada, kemudian area perut, area vagina atau kemaluan dan pantat ya. Jadi semua yang tertutup baju itu tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Alhamdulillah teman-teman paham, Mbak Eka seneng deh ya. Nah terus yang berikutnya, yang kedua, yang cowok teman-teman. Bisa bantu Mbak Eka yang cowok? Area mana aja yang nggak boleh disentuh oleh sembarang orang? Kelamin. Ya. Duh. Dada. Pantat nggak boleh, pantat. Ya, pantat tidak boleh. Ya, jadi sama clue-nya seperti anak perempuan, semua yang tertutup pakaian, entah itu mereka pakai pakaian yang menutup aurat ataupun tidak, ya, semua yang tertutup pakaian sehari-hari itu tidak boleh dipegang oleh sembarang orang. Oke? Sembarang orang itu artinya selain diri kita dan ayah ibu kita ya. Nah, udah paham teman-teman? Udah. Sudah, terima kasih. Mas Zaki, tolong lanjutkan ke slide yang ketiga. Nah, asik nih kalau teman-teman pada paham. Oke, nah ini dia aturan tentang tubuhku. Nah, teman-teman ya, badanku adalah milikku, ya yang paling kiri tuh. Katakan tidak jika ada orang asing yang ingin mencium atau memeluk secara paksa. Tuh, nggak kelihatan Mbak Eka ya. Wow, gedein dikit bisa nih. Nah, jadi aturan tentang tubuh yang pertama, Mbak Eka punya tubuh ya. Nah, tubuh Mbak Eka ini punya aturan. Mbak Eka tidak akan mengizinkan orang asing yang ingin memeluk Mbak Eka dan mencium Mbak Eka dengan paksa. Oke? Nah, tapi kadang kan orang jadi ngerasa bahwa, ih dia nggak sopan ya. Atau kayak, nanti aku nggak sopan kalau aku nolak. Misalnya ada orang yang lawan jenis mau memeluk, misalnya kayak bapak ibu guru. Kadang kan di sekolah-sekolah yang non-muslim juga sering kadang salim atau meluk atau apa. Nah, misalnya teman-teman tidak suka, teman-teman boleh memberikan tos. Tos aja ya. Atau misalnya kayak beriin kiss bye. Nah, atau menunduk. Nah, itu juga bukan hanya bapak ibu guru ya teman-teman ya. Misalnya juga ada teman lain di sekolah lain yang sengaja pengen meluk-meluk, pengen maksa-maksa. Atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Nah, jadi tidak semua orang boleh memeluk ya dan mencium diri kita. Paham? Paham. Terima kasih. Nah, lanjut. Yang berikutnya sebelah kanan nih, teman-teman boleh ngebayangin. Coba teman-teman pilih maksimal 5 orang dewasa yang dapat dipercaya, tapi teman-teman nggak usah ngomong sama Mbak Eka, nggak apa-apa. Tapi kalau mau sharing boleh ya. Nah, pilih maksimal 5 orang dewasa yang dapat dipercaya. Untuk apa? Jadi saat kita berada di antara orang-orang ini,
itu kita bisa menceritakan apapun dan mereka percaya sama cerita kita. Tuh ya. Misalnya kita kayak pengen cerita perasaan cemas, sedih, ya gelisah, karena ada orang-orang lain yang menyentuh area pribadi kita meskipun bercandaan tuh kayak di sekolah misalnya. Pukul pantat teman, oh gitu. Kan ada kan ya, dulu mereka juga sering digituin pas zaman masih SD, SMP. Terus ada juga yang kayak suka iseng gitu ya, megang-megang area kelamin dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kalau teman-teman risih, teman-teman bisa menceritakan kepada 5 orang ini. Misalnya kayak Mbak Eka nih. Mbak Eka pilih 5 orang ya. Itu yang pertama adalah bapaknya Mbak Eka, terus ibunya Mbak Eka, terus eyang kakungnya Mbak Eka, eyang putri, terus sama tantenya Mbak Eka. Nah, kalau teman-teman kira-kira di dalam hidupnya teman-teman siapa ya 5 orang paling dipercaya yang menurut teman-teman kalau teman-teman menceritakan apapun, orang-orang ini akan percaya 100%. Kalau 5 susah boleh 3, kalau 3 susah boleh 1, boleh 2. Siapa ya kira-kira? Kalau 2 gampang. Sama Ayah, kayak Ibu. Mbak Eka. Siapa? Habibi. Habibi, cerita ke Mbak Eka. Oh, percaya sama Mbak Eka. Terima kasih. Ya, percaya sama Mbak Eka tuh boleh. Teman-teman kalau mau percaya sama Mbak Eka, mau cerita sama Mbak Eka boleh. Cuman dalam hal ini kan Mbak Eka tidak terus-terusan menemani teman-teman tuh, ya kan? Besok kalau teman-teman udah kayak kakak-kakak kelas nih, misalnya kayak kakak Azwar, terus kakak Naurah ya, habis itu kakak Faros tuh, yang udah pada mau meninggalkan SD Mahjiswada. Nah, kan kita udah nggak ketemu. Jadi teman-teman perlu cari orang-orang yang bisa dipercaya dari keluarga sendiri untuk menceritakan semua masalah teman-teman. Paham? Paham. Ya, siapa coba Habibi kira-kira orang yang bisa dipercaya? Ayah, Bunda? Iya. Iya, ada lagi? Kakek, nenek? Itu aja. Oh, kayaknya itu aja. Baik, terima kasih Habibi. Teman-teman yang lain udah kepikiran belum? Siapa ya kira-kira orang yang ada di lingkungan keluargaku dan bisa aku percaya untuk menceritakan semua masalah pribadi yang aku alami. Jadi teman-teman tidak boleh takut, tidak boleh malu ya menceritakan masalah ini. Karena apa? Setiap dari kita itu karena kita masih kecil, kecuali Mbak Eka ya, Mbak Eka udah gede ya. Mbak Eka udah gede, jadi bisa menjaga diri. Cuman kalau teman-teman masih kecil, teman-teman perlu dukungan dari orang-orang di sekitar teman-teman yang akan selalu ada kalau teman-teman butuh ya. Nanti teman-teman pikirkan lagi, siapa ya kira-kira orang yang paling bisa mempercayai aku. Nah, teman-teman bisa tulis. Oke, lanjut Mas Zaki. Nah, ini dia. Aturan tentang tubuhku. Siapa dong yang mau bantu Mbak Eka baca yang paling sebelah kiri yang ada anak ceweknya? Habibi. Habibi, boleh. Silakan Habibi, bantu Mbak Eka baca yang ada tulisan rahasia. Aku tidak boleh merahasiakan sesuatu dari orang tuaku jika rahasia itu membuatku gelisah, sedih, atau takut. Mantap. Habibi sudah pintar membaca. Mbak Eka bangga sama Habibi. Itu pintar sekali ya, benar. Jadi aturan tentang tubuhku yang ketiga, tadi kan yang pertama, kedua udah kita baca teman-teman ya. Yang pertama, tidak boleh kalau ada orang yang mau memegang secara paksa. Kemudian yang kedua, kita mencari orang-orang yang bisa kita percaya untuk menceritakan masalah pribadi kita. Yang ketiga, yang udah dibantu baca sama Habibi itu adalah rahasia. Jadi, aku tidak boleh merahasiakan sesuatu dari orang tuaku jika rahasia itu membuat aku gelisah, sedih, dan takut. Tuh ya, bisa dipahami. Next, yang berikutnya. Area tubuh, siapa yang mau bantu baca? Azwar. Azwar, boleh Azwar baca yang paragraf pertama kedua ya. Area tubuh pribadi. Ya. Area pribadi adalah bagian yang tertutup pakaian sehari-hari. Ya. Aku akan belajar menyebut area pribadiku dengan bahasa yang tepat, payudara, penis, dan pantat. Oke, terima kasih Azwar. Lanjut, paragraf ketiga dan keempat. Siapa yang mau bantu baca?
Siapa ya kira-kira yang mau bantu baca paragraf ketiga dan keempat? Siapa? Fadil mau bantu baca? Aimi, Banyu, Habibi udah, Naura, Faros, Atar. Siapa yang mau bantu Mbak Eka baca di yang paragraf ketiga dan keempat? Aimi, boleh. Silakan Aimi, yuk. Paragraf yang ketiga ya. Kata nonton. Yuk, silakan Aimi. Halo? Ayo, silakan Aimi. Ini, yang dibaca tuh yang ditunjukin Mas Zaki tuh, yang ada kursornya. Tuh, tidak ada. Yuk, lanjutin yuk. Tidak ada. Tidak ada yang baca. Bukan itu. Oh, bukan itu. Ayo, Kakak Aimi. Nih, Kakak Aimi kelas 3, teman-teman. Kelas 3 deh. Iya. Silakan Kakak Aimi bantu Mbak Eka baca ya. Apa nih chatnya? Suara Aimi nggak ada. Coba dihidupkan. Mute-nya dihidupin coba. Ya, ini mikrofonnya Aimi masih mati. Ya, sekarang sudah bisa. Coba yuk. Halo, ada orang nggak? Ada. Aimi, silakan. Bisa nggak? Ini yang ditunjuk Mas Zaki tadi, yang ada kursornya ditunjuk Mas Zaki. Tuh, dia tuh. Nih, yang area tubuh pribadi, kok masih belum bisa? Oh iya, kenapa ya? Padahal Aimi udah baca. Oh, Aimi padahal udah baca. Kira-kira kenapa ya, Mas Zaki? Mas Zaki Udah bisa tahu unmute nggak? belum tuh? Iya, udah unmute. Kenapa ya? Apa Aimi pakai headset apa enggak? Oh, iya terima kasih Aimi. Kalau udah baca, nah sekarang Mbak Eka minta tolong yang lain deh, bantu baca lagi. Terima kasih ya Aimi. Siapa yang mau bantu? Fadil, Banyu? Udah ngidupin speaker nih. Siapa? Wah, kayaknya teman-teman Mbak Eka pada siang hari ini belum pada makan nih, pada lemes-lemes ya. Belum makan. Tuh kan kalau ngomongin makan langsung kenceng suaranya kan. Ayo bantu Mbak Eka dong, baca tuh yang tidak ada satu orang pun. Ayo dong. Enggak. Ya oke, Naura ya silakan yuk. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh area pribadiku, kecuali pengetahuan orang tua dan seizinku. Next, yang berikutnya. Tidak ada satu orang pun yang boleh memerintahku menyentuh area pribadiku. Betul. Nah, teman-teman, yang paragraf pertama ya, area pribadi adalah bagian yang tertutup pakaian sehari-hari. Teman-teman perlu ingat ya, area pribadi adalah bagian yang tertutup pakaian sehari-hari ya. Kalau kita yang muslim itu adalah yang tertutup aurat, itu sebaiknya jangan dipegang dan dilihat oleh orang lain ya, tanpa seizin kita dan orang tua kita. Next, yang paragraf kedua. Nih, aku akan belajar menyebut area pribadi dengan bahasa yang tepat. Jadi Mbak Eka mulai sekarang nggak mau lagi tuh dengar teman-teman Mbak Eka ngomongnya anu ya, nggak boleh. Ngomong yang jelas. Karena memang itu bahasa medis dan boleh dibicarakan atau boleh dibahasakan ya. Payudara, penis, dan pantat. Yang paragraf ketiga. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh area pribadiku kecuali sepengetahuanku dan orang tuaku ya. Nah, maksudnya apa nih? Bahkan dokter pun teman-teman ya, kalau misalnya dia mau nyentuh kita, itu harus ada orang tua ya. Kalau ke dokter, misalnya kayak memang tidak terjadi di semua tempat ya, dan kita juga tidak boleh mengeneralisir, tapi kayak kalau diperiksa tanpa ada orang tua, terus mau dipegang segala macam,
dokter saya nggak mau, saya nunggu orang tua, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau orang tua udah izinin boleh. Kalau orang yang sudah punya izin dari kita, misalnya kita sakit, batuk, pilek, jadi saya dadanya ya nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Hanya ada orang tua ya. Next, yang terakhir, tidak ada satu orang pun yang boleh memerintahku menyentuh area pribadi. Ini misalnya bercandaan pun juga Mbak Eka melarang keras ya. Misalnya kayak bercandaan, Azwar, tolong pukulin pantatnya si itu dong. Itu nggak boleh. Mbak Eka harus dilaporin ke guru ya. Atau kayak, Naura, tolong dong nakalin payudaranya si itu, si siapa, si B, nggak boleh ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh teman-teman atau orang lain menyuruh teman-teman melakukan hal itu, teman-teman harus lapor ke orang tua ya. Kenapa kok Mbak Eka sangat keras dalam hal ini? Karena ini demi kebaikan teman-teman semua. Demi kebaikan itu artinya Mbak Eka tidak pengen terjadi hal yang tidak baik sama teman-teman. Next, Mas Zaki. Next. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, ini teman-teman yang Mbak Eka di sini yang paling kecil umurnya berapa ya? Ada yang 5 tahun nggak? Ada yang umurnya 5 tahun nggak? Enggak. Ya nggak ada lah ya, orang udah SD kok. Mereka bercandain lagi ya. Masa iya ada SD 5 tahun ya? Ada yang umurnya 6 tahun? Aku umurnya 7 tahun. Oh, kakak Azwar 7 tahun gitu ya. Awas loh, nanti nggak boleh ke SMP tahun depan ya. Jangan gitu. Siapa yang 6 tahun? Ada 6 tahun? 12. 6 tahun ada? Yang lalu. Habibi. Habibi, berapa umurnya? Atar berapa? Berapa umurnya Atar? 6 apa 7? 7 tahun. 7 tahun, berarti sudah belajar lebih dini. Alhamdulillah, mereka senang. Habibi berapa umurnya? 7 tahun, Bibi. Habibi berapa? 6 tahun. Ya, nggak apa-apa. Belajar lebih cepat ya, berarti cocok nih teman-teman. Nah, yang lain mereka pikir sudah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai seterusnya ya. Oke teman-teman, nah ini adalah bagian yang paling seru nih, karena semua dari kita akan mengalami hal ini. Nah teman-teman, nanti pada saat teman-teman memasuki usia 8 sampai 13 tahun, itu ada yang namanya masa pubertas. Nah, buat yang masih umur 6 tahun sama 7 tahun belum terlalu tahu nih, tapi teman-teman perlu tahu dari sekarang ya. Nah, pubertas itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, teman-teman, dan bentuknya berbeda-beda. Yuk, yang laki-laki tolong bantuin Mbak Eka baca di bagian laki-laki. Siapa yang belum baca? Baca bantuin. Aku. Udah sih, jadi nggak boleh. Siapa? Atar. Atar, boleh yuk Atar yuk, bantuin Mbak Eka baca ya. Nomor yang pertama sampai ketiga untuk Atar, yuk silakan. Tumbuh rambut halus di ketiak dan penis. Betul. Suara Yang jadi kedua lebih besar atau berat. ya, yang ketiga Jakun. Betul. Kita stop dulu di situ sebelum Mbak Eka bahas. Lanjutin lagi yang nomor 4 sampai terakhir. Siapa yang mau bantu? Kenapa nih? Siapa yang mau bantu Mbak Eka baca? Halo? Halo. Fadil, boleh kalau mau bantu baca yang keempat sampai ke terakhir, ke-8, ke-7, sorry. Tuh yang sama Mas Zaki kursornya dipilihin tuh. Tuh, kita mulai dari situ yuk. Tumbuh kumis, janggut, dan jambang. Betul, lanjut. Di area dada akan lebih besar dan bidang. Ya, berikutnya. Muncul jerawat dan produksi keringat. Ya, lanjut. Keluar sperma secara alami ketika sedang tidur. Baik, nah kita keep dulu di situ. Lanjut baca yang bagian perempuan. Siapa yang mau bantu yang cewek-cewek? Yang cewek-cewek pada kemana?
guys. Jangan sampai mereka ditinggal sendirian ya. Aman. Siapa yang mau bantuin Mbak Eka baca tuh yang bagian perempuan. Ciri-ciri pubertas. Siapa yang mau bantu baca? Aska mungkin? Atau Taca boleh bantu Mbak Eka? Siva? Boleh, Mbak. Ya, terima kasih Taca. Yuk, bacain. Kayaknya kalau Taca semua baca, mau nggak? Boleh lah. Ya, oke. Makasih ya, makasih. Yuk, lanjut. Nomor pertama. Yang perempuan. Tumbuh rambut halus di area ketiak dan vagina. Betul. Suara akan lebih halus dan tinggi. Bagian payudara dan pinggul akan sedikit lebih membesar, mulai meningkat jerawat dan produksi keringat, dan datangnya menstruasi. Betul sekali. Nah, teman-teman, sekarang izinkan Mbak Eka untuk membahas ya. Terima kasih banyak buat yang udah bantu membaca. Nah, ini penting. Jadi teman-teman perlu duduk dengan baik nih, nyimak ya. Nah, yang pertama bagian laki-laki itu akan tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin penis ya. Nah, rambut halus itu apa? Ada rambut-rambut yang tipis yang tumbuh di ketek atau ketiaknya teman-teman yang sudah pada masuk usia puber. Kalau yang 6 tahun, 7 tahun, mereka yakin masih belum ya. Tapi teman-teman perlu tahu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada rambutnya, jangan kaget. Loh, kok ada rambut keluar dari ketek ya? Nah, itu jangan kaget. Karena semua akan mengalami itu, baik laki-laki ataupun perempuan ya teman-teman. Jadi udah tahu sekarang, oh jadi ternyata nanti kalau umurnya 8 tahun sampai 13 tahun, ada perubahan ini. Dulu pas di kelas psikologi pernah dikasih tahu gitu ya. Tapi teman-teman yang udah puber duluan pasti udah tahu nih ya. Terus yang berikutnya, buat cowok suara jauh lebih besar dan lebih berat ya. Tadi tuh kalau di cewek juga sama ya, di cewek tumbuh rambut halus juga sama di ketiak dan di vagina. Jadi cewek sama cowok nggak boleh kaget. Nanti kalau tiba-tiba tumbuh rambut bingung ya. Jangan. Karena semuanya mengalami itu teman-teman ya. Nah yang kedua nih, suara. Di bagian cowok sama cewek beda teman-teman. Coba kalau teman-teman yang kelas 4, 5, 6 terutama ya. Suara cowok-cowok pasti jadi lebih gede, jadi lebih ngebas. Iya nggak? Iya. Enggak juga sih. Ya kan? Jadi lebih berat, jadi lebih gede, jadi lebih ngebas gitu. Terasa nggak? Enggak. Belum ya? Belum. Belum. Nah, kalau Mbak Eka pas terakhir ngisi di kelas apa lagi tuh yang kita di RKA tuh guys? Apa? AMT. Motivasi belajar. Oh, AMT. Nah, pas kita AMT Mbak Eka udah mulai ngeliat tuh. Yang kelas 4, 5, 6 ada yang suaranya lebih besar ya, cowok-cowoknya terus lebih gerok gitu ya. Kalau ngomong jadi jarang karena gitu ya. Nah, kalau cewek, kalau cowok lebih besar, kalau cewek itu akan lebih halus dan lebih tinggi. Jadi kalau teriak jadi lebih melengking, tapi juga suaranya bisa lembut nih kayak suara mereka gini lembut nih. Jadi mereka malah jadi narsis ya teman-teman. Nah berikutnya mulai tumbuh jakun. Siapa yang tahu jakun itu apa? Tahu. Kayak biji yang ada di itu, di leher. Nah betul, yang belum tahu teman-teman kelas bawah 1, 2, 3 ya. Jakun itu adanya di cowok, tapi juga gini teman-teman. Ada juga yang kelebihan hormon, cewek itu ada jakunnya itu ada ya. Tapi kalau pada umumnya itu ada di cowok. Nah, di sini nih tempatnya jakun ya, di sini. Kalau teman-teman yang cowok bisa lihat, atau kalau teman-teman yang cewek bisa lihat ayahnya. Ada jakun di sini tenggorokannya ya. Nah, itu jakun yang bikin suara jadi lebih berat itu teman-teman. Karena pertumbuhan jakun ya. Next, tumbuh kumis, janggut, dan jambang. Kumis, janggut, dan jambang itu tempatnya di mana sih? Kumis itu di antara hidung dan mulut. Ya, di sini kumis. Ini Mbak Eka ada kumisnya nggak ya? Oh, nggak ada. Berarti Mbak Eka cewek ya, guys. Oke, yuk. Terus, janggut, di mana janggut? Di bawahnya mulut. Ya, di sini biasanya janggut itu tumbuhnya di sini.
Kalau jambang? Jambang di mana? Laut. Nah, kalau jambang itu di sini loh, teman-teman, di pipi, di samping, di depan telinga itu di sini. Nah, itu namanya jambang. Jadi, ciri-ciri pubertas untuk anak laki-laki ada pertumbuhan kumis, janggut, dan jambang. Nah, kemudian untuk anak cowok-cowok nih, anak laki-laki yang udah umur 8 sampai 13 tahun ke atas, itu juga dadanya akan menjadi lebih besar dan lebih bidang. Teman-teman perhatiin nggak? Kayak yang udah mulai kelas 6, kakak-kakak SMP, SMA, atau bapaknya teman-teman deh, ayahnya teman-teman, ya, dadanya lebih lebar. Kalau masih kecil-kecil kan masih kecil-kecil gitu ya. Ada perhatiin nggak? Ada nggak perhatiin cowok-cowok yang Enggak udah masuk sih. SMP atau kelas 6 gitu ya, dadanya lebih lebar. Ya, siapa tuh? Aku. Oh iya, nah itu bisa ngeliat nanti ayahnya atau teman-teman ya. Jadi dadanya terbentuk teman-teman. Biasanya jadi terbelah, gini terbentuk dadanya. Di sini ada kayak ada garis-garisnya gitu ya, lebih bidang. Jadi dadanya terbuka. Kalau sekarang masih kecil, biasanya masih sempit. Semakin dewasa, semakin puber, nanti akan semakin lebar dadanya. Nah, kemudian muncul jerawat dan keringat. Adakah yang sudah mulai muncul jerawat? Pasti ada ya. Mereka juga kadang-kadang masih suka jerawatan, teman-teman. Nah, itu nggak apa-apa, karena emang jerawat itu tandanya masuk pubertas. Nah, tapi teman-teman, yang perlu diperhatikan, kalau kita sudah memasuki usia pubertas, itu harus rajin-rajin cuci muka. Karena kalau enggak, nanti kena debu dikit, berminyak jadi jerawat, gitu-gitu ya. Nah, jadi harus tambah untuk kesehatan dan merawat dirinya. Nah, kemudian keluar sperma secara alami ketika sedang tidur. Nah, sperma itu kemarin Mbak Eka diskusi sama Mas Zaki, sperma itu berbeda dengan air kencing, teman-teman ya. Jadi sperma itu biasanya keluarnya di pagi hari karena memang itu sudah secara alami. Nah, bedanya sperma dengan air kencing itu adalah kalau kita kencing atau kita ngompol, itu biasanya langsung melebar tuh di spray di kasur ya. Semoga udah nggak ada yang suka ngompol ya, teman-teman. Ya, Ya. apa itu? Nah, tapi kalau sperma itu nggak melebar, itu cuman kayak membekas di celana dalam kok teman-teman pakai celana dalam. Nah, gitu teman-teman ya. Dan itu semuanya alami. Itu adalah ciri-ciri laki-laki yang sudah memasuki usia pubertas. Sekarang kita menuju ke yang perempuan. Nah, tadi udah suara lebih halus dan lebih tinggi ya. Kemudian gimana? Gimana? Halo, Mbak Eka nggak terlalu dengar, maaf ya. Nah, kalau di bagian perempuan, teman-teman, Mbak Eka lanjutin ya. Di bagian perempuan itu ada payudara yang membesar dan pinggul yang melebar. Nah, ini hal alami ya. Jadi, kalau teman-teman ngelihat kok ada teman-teman cewek yang dadanya udah mulai tumbuh ya, udah mulai membesar, jangan diejek. Karena itu alami ya. Semua orang mengalami hal itu, oke? Jadi untuk saling menghargai, kalau ada teman-teman cowok yang udah mulai tumbuh jakun, suaranya membesar, kita juga nggak boleh ngejek. Kalau ada perempuan-perempuan yang sudah mulai tumbuh payudara pun tidak boleh diejek, karena itu alami. Semua orang mengalami ya. Kemudian sama nih, cewek sama cowok juga mulai meningkat jerawat dan produksi keringat. Ya, yang belum jerawatan ngerasain deh ya, ada jerawat 1, 2, 3 gitu ya. Udah mulai. Udah mulai ya. Nah, itu harus jadi rajin-rajin cuci muka. Terus yang berikutnya, yang terakhir dari pubertas cewek itu adalah datangnya menstruasi atau datang bulan. Nah, ini setiap bulan, teman-teman ya. Nah, jadi apakah itu menstruasi? Itu namanya membuang sel sel telur yang lepas. Nah, maka itu pelepasan sel telur terjadilah menstruasi setiap bulan. Oke. Nah, orang-orang yang haid atau perempuan yang datang bulan di setiap bulan itu adalah berkah. Jadi kalau teman-teman sekarang baru dapat menstruasi atau baru datang bulan terus ngerasa aku malu, terus nanti diejekin teman, jangan malu ya. Buat teman-teman cowok juga misalnya nih, karena kita nggak pernah tahu ya teman-teman, di sekolah tiba-tiba
roknya teman kita, misalnya yang cewek ada bercak-bercak mungkin berwarna merah di roknya. Nah, itu teman-teman tidak boleh ngejek ya. Nggak boleh diejekin, malah harus diberitahu, dibisikin. Mungkin kamu sedang menstruasi atau datang bulan. Coba deh ke UKS minta pembalut. Gitu ya, paham? Paham guys? Paham. Nah, ini memang sesuatu yang baru, tapi Mbak Eka yakin teman-teman bisa. Jadi apapun itu, perubahan di dalam tubuh bukan untuk dihina atau diejek ya. Nah, kalau kita ngelihat Aska lagi, oh iya, Aska lagi dapat sakit perut. Oh, pantesan ini kok nggak ada suaranya ya. Nah, itu seperti kakak Aska, misalnya kakak Aska sedang datang bulan atau menstruasi. Nah, kenapa kok sakit perut? Karena ada sel-sel telur yang di dalam perut cewek-cewek ini itu pada lepas. Ya, pada lepas karena tidak dibuahi ya. Jadi dia lepas, maka ketika itu lepas rasanya nyeri dan sakit. Jadi wajar tuh kadang-kadang kalau lagi datang bulan moodnya jadi naik turun atau mood swing bahasanya gitu ya. Suka marah-marah, misalnya emosi gitu ya. Nah, tapi itu tidak terjadi lama kok teman-teman. Paling cuma sehari 2 hari. Nah, itu tadi adalah materi tentang menjaga dan menghargai tubuh. Mas Zaki tolong slide berikutnya. Nah, siapa yuk yang mau bantu baca atau kita baca bersama-sama deh? Ya. Siapa? Habibi. Oke, Habibi yuk bantuin Mbak Eka baca. Ih, semangat banget Habibi. Mbak Eka suka nih ya. Bantuin Mbak Eka baca dong. Mari mulai menghargai tubuh, dimulai dari rajin merawat diri. Baik. Materinya sudah selesai. Terima kasih banyak Habibi sudah menutup percakapan kita pada hari ini. Nah, Mas Zaki silakan di spot ke Mbak Eka lagi. Teman-teman, sebelum kita akhiri, Mbak Eka mau ngetes dulu ya. Kira sudah paham belum ya? Teman, Mbak Eka mau tanya nih. Sebutkan salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda laki-laki yang udah pubertas. Siapa yang mau bantu jawab? Yuk di-onin Azwar. Ya, Tumbuh silakan. jakun. Apa? Tumbuh jakun. Tumbuh jakun. Oke, siapa lagi? Ciri-ciri laki-laki yang sudah masuk masa pubertas. Apa yuk ciri-ciri? Ya, Aska, apa ciri-cirinya? Dada membidang. Dadanya jadi bidang, betul. Next. Berbulu. Untuk yang cewek, apa? Berburu. Oh, ternyata banyak kolom chatnya. Sebentar, Mbak Eka buka dulu ya. Oh, aku baru 1 bulan, Mbak. Kenapa baru 1 bulan, Karos? Mbak Eka bingung deh. Apa yang 1 bulan? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang cewek, teman-teman, ciri-ciri cewek yang mengalami pubertas, apa yuk? Sebutkan 2. Siapa yang bisa? Menstruasi. Ya. Dan apa? Jerawat, tumbuh jerawat. Betul sekali. Nah, Mbak Eka anggap teman-teman sudah paham tentang pubertas. Next. Kenapa kita harus memberitahu orang tua apabila ada orang yang menyentuh area pribadi kita? Siapa yang mau bantu jawab? Kenapa ya kita harus memberitahu orang tua kita atau tadi 3 orang sampai 5 orang yang kita pilih kalau ada orang yang menyentuh area pribadi kita? Kenapa harus kita kasih tahu orang tua kita? Oke, nah jawabannya supaya kita tidak mengalami hal-hal membahayakan yang bisa merugikan diri kita, ya. Apapun itu yang sifatnya membahayakan ya. Nah, berikutnya yang terakhir nih sebelum kita closing. Sebutkan area pribadi. Apa aja sih area pribadi? Payudara, pantat, kelamin. Dada sama aja sebetulnya. Ya, payudara atau dada, pantat dan kelamin ya, vagina dan penis. Oke, Mbak Eka senang sekali ya. Tadinya Mbak Eka agak deg-degan nih, teman-teman kira-kira bisa memahami nggak ya? Tapi alhamdulillah teman-teman sudah tahu.
Nah, teman-teman, Mbak Eka minta untuk materi akhir tahun ini teman-teman ingat sampai besok teman-teman udah SMA ya. Jadi jangan cuma diingat sampai hari ini, besok SMP masih diingat. Wah, dulu pernah diajarin sama kakak-kakak psikolog tuh, ngebahas tentang menjaga diri dan menghargai serta merawat diri. Nanti udah SMP, udah SMA juga diingat-ingat ya. Boleh teman-teman mereka minta kayak gitu? Insya Allah. Terima kasih banyak. Amin. Nah, sebelum kita tutup, adakah yang mau ditanyakan? Enggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada? Baik. Mbak, ini ada rewardnya. Rewardnya kita mulai di bulan Januari ya, karena reward yang kemarin belum pada diambil. Nanti Januari kita banjir reward lagi. Oke, ya. Besok waktu terima rapot sekalian deh. Ya, hari apa sih terima rapot? Hari Senin kayaknya kalau nggak salah. Oh, baik. Nah, yang belum tapi mereka nggak tahu siapa aja ya, karena Mbak Tifa yang tahu tuh ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak. Mereka juga titip salam ya buat mama, papa, adik, semua teman-teman yang ada di rumah. Semoga sehat selalu ya. Terus jangan lupa tahun baru jangan melakukan hal-hal konyol yang tidak penting ya, seperti percobaan Mentos pakai Coca-Cola, nggak usah. Mesti minum, iya. Terus keluar dari hidung gitu ya, dikira bagus gitu, habis itu nangis terus ya. Terus juga nggak usah beli Paling petasan itu sendawa terus. ya, nggak usah beli petasan. Kalau beli diminum nggak apa-apa, tapi kalau beli dijadiin eksperimen nggak usah, nggak boleh, mubazir ya. Terus Bisa kok. Nanti nggak usah beli petasan, beli petasan dengan membakar uang ya, nggak usah beli petasan, itu mubazir juga teman-teman. Nonton aja ya, nonton dari TV boleh, nonton dari mana boleh. Keluarga aku cuma bebakaran untuk makan bareng-bareng. Bebakaran lebih oke, makan bareng-bareng ya. Nah, mereka juga mau pulang ke Solo teman-teman. Selamat liburan tahun baru. Dadah. Selamat liburan tahun baru juga. Bye. Ya, untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kelas psikologi di akhir tahun Mbak Eka tutup. Ingat ya, materi ini Mbak Eka berharap teman-teman hafal atau ingat-ingat semua sampai teman-teman SMA. Oke, ini penting. Terima kasih banyak. Dadah. Makasih ya Mbak Eka. Terima kasih. Bye. Selamat bobo. Assalamualaikum Mbak Eka. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Eka, izin lab. Mbak Eka. Ya. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum.